Hai, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu bahagia dan dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatannya ya, baik fisik maupun psikisnya. Video ini adalah episode pertama dari segmen teman cerita. Kenapa aku bikin segmen ini? Karena aku merasa butuh wadah untuk berbagi cerita dan berkeluh kesah tentang apa yang aku rasa. Dan aku pikir di luar sana banyak juga orang yang gak punya tempat untuk berbagi cerita. Jadi apa-apa yang dirasa cuma dipendam sendiri dalam dada. Padahal kalau gak diungkapin bisa-bisa sakit hati dan kepala. Nyesek rasanya. Pasti ada yang mikir, dari mana tahu di luar sini banyak yang gak punya tempat cerita. Dasar so tahu. Aku tuh gabung di grup peduli skizofrenia di Facebook. Banyak yang aku baca postingan anggota grup yang curhat kalau mereka gak punya tempat cerita. Jadinya semua hal dipendam sendiri, dirasain sendiri, dan dipikirin sendiri. Jadi mulailah muncul suara-suara yang berasal dari kepala sendiri, dan itu sangat mengganggu. Kata sebagian dari mereka yang curhat, ketika mereka cerita sama orang di sekitar mereka, mereka dijudge lah, tidak ditanggapin lah, atau malah jadinya mereka yang mendengarkan cerita, bukan lagi yang bercerita. Untuk itu, aku mau membuat segmen ini menjadi wadah bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita perihal apapun itu. Atau kalau mau cerita secara pribadi, bisa juga DM Instagram aku. Aku bukan psikolog sih. Pernah berkeinginan, tapi tidak kesampaian. Tapi aku bisa kok menjadi pendengar yang baik, karena aku senang merasa dibutuhkan dan dijadikan tempat berbagi. Aku bakal upload video teman cerita 1 minggu sekali. Mungkin di hari Sabtu malam, menemani malam minggu yang semoga tidak kelabu. Di episode pertama ini, aku mau cerita tentang perasaan insecure yang sering sekali mengganggu. Kalian ada yang belum pernah ngerasain insecure gak? Sepanjang kalian hidup, selalu merasa cukup dan percaya diri terus. Aku sih belum pernah nemuin orang yang seperti itu. Kalau aku sendiri, jangan tanya lagi lah. Sangat sering perasaan insecure, kurang percaya diri, atau kayak cemas tiba-tiba gitu datang menghampiri. Tapi terkadang menurutku perasaan itu wajar-wajar aja sih, asal nggak terlalu berlebihan. Karena kan
Kita sebagai manusia pasti harus memiliki rasa kurang agar kita bisa semakin semangat mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi. Tapi juga jangan terlalu keras pada diri sendiri. Pastilah kita tahu seberapa kapasitas kekuatan diri kita, kan? Kalian biasanya insecure karena apa sih? Mungkin gak jauh-jauh karena fisik, finansial, atau ada juga yang berada di lingkungan toksik yang menumbuhkan rasa insecure itu. Mungkin awalnya kita sudah merasa cukup dengan diri kita sendiri, merasa cukup dengan kehidupan kita, atau kata lainnya, kita udah bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita malah terjebak dalam lingkungan toksik yang bikin kita jadi merasa kurang, yang bikin mental kita jadi down. Belum lagi ketika kita buka sosial media, melihat foto atau stories yang menampilkan momen yang kelihatannya wah, atau melihat foto teman sosial media yang penampilannya lebih oke. Rasanya mau tutup akun aja. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, rasa insecure itu ada karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi terhadap diri kita sendiri. Kalau ini sih, aku benar-benar ngalamin sendiri. Ekspektasiku terhadap diriku sendiri terkadang jauh di atas kemampuanku untuk memenuhinya. Misalnya ya, ekspektasiku punya kulit putih, bening, mulus, kinclong kayak porselen. Tapi aku punya skin tone kulit gelap. Memang dasarnya dari lahir owek-owek ke dunia, kulit aku udah gelap. Kan nggak mungkin bisa punya kulit putih, bening, mulus, kinclong kayak porselen. Bisa sih mungkin, tapi harus keluar banyak uang dan jadi ketergantungan, atau malah bahaya sama tubuh. Makanya memahami potensi diri dan batas kemampuan diri itu penting, biar kita nggak selalu melihat ke atas dan selalu merasa kurang. Dan lagi, manusia memang gak ada yang sempurna kok. Kan ketidaksempurnaan itu adalah manusia. Kita gak akan pernah sampai pada titik itu. Manusia yang kita lihat hidupnya sempurna dalam pandangan kita pun pasti memiliki kekurangan. Mungkin dalam aspek yang berbeda dari kita. Jadi, gimana sih caranya biar kita nggak terlalu insecure? Nggak terlalu insecure ya, bukan menghilangkan insecure itu sama sekali dari diri kita. Karena pasti akan ada saat dimana kita merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap sesuatu dalam diri kita maupun dalam kehidupan kita. Kita gak bisa menghilangkannya 100%, tapi kita bisa meminimalisirnya. Kalau menurut aku sih, kita cari tahu dulu apa yang bikin kita insecure, atau hal apa yang kita insecurein. Terus ntar baru deh kita lihat
Bisa nggak sih hal itu dirubah atau diperbaiki? Kalau bisa, pelan-pelan diperbaiki. Kalau ternyata nggak bisa, kita harus pelan-pelan belajar menerimanya. Kembali lagi, manusia nggak ada yang sempurna. Pasti ada lebih dan kurangnya. Banyak-banyak memuji diri sendiri. Banyak-banyak mengingat hal yang bikin kita senang dan bahagia. Pelan-pelan belajar bersyukur juga. Jangan selalu melihat ke atas. Sering-seringlah melihat ke bawah. Orang-orang yang hidupnya tidak seberuntung kita itu banyak. Terakhir, jangan pernah lupa berdoa pada Yang Maha Kuasa. Ketenangan hati kita peroleh darinya. Itu menurut aku ya. Atau teman-teman di sini ada yang punya cara masing-masing biar kita bisa meminimalisir rasa insecure dalam diri? Bolehlah sharing-sharing. Udah dulu ya cerita kita hari ini. Kalian juga bisa kok cerita di kolom komentar atau DM Instagram juga bisa. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Banyak-banyak minum air putih dan istirahatlah yang cukup. Jangan bergadang untuk menunggu dia yang tidak pasti. Oke? Bye-bye. Sampai jumpa di teman cerita minggu depan.